Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah perjumpaan dengan Nabi dalam sebuah mimpi. Seperti apakah kisahnya? Dan keajaiban-keajaiban apa yang terjadi di dalamnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Salah satu impian terbesar seorang mukmin adalah dapat bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Pasalnya, orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi sudah dipastikan itu adalah benar. Sebab, jin atau setan tak akan mampu menyerupai Nabi Muhammad, walau dalam mimpi sekalipun. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi sebagai berikut. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar. Karena, setan tidak mampu menyerupai diriku." Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan beberapa kisah tentang kehadiran Nabi dalam mimpi seseorang. Berikut kisah selengkapnya. Kisah ini bersumber dari Kiai Ruhudin, seorang Dewan Guru Yayasan Al-Fahriyah Tangerang, yang juga alumni Rubat Tarim, Hadramaut Yaman. Beliau pernah bercerita tentang kisah seorang soleh yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kisah ini diceritakan beliau saat pembacaan zikir dan doa Arafah di Ponpes Al-Fahriyah Tangerang, pada hari Kamis sore, tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 30 Juli, tahun 2020. Dikisahkan, seorang yang soleh bermimpi-mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Nabi SAW berkata kepada orang soleh itu, "Ya Fulan, pergilah ke Mekah, dan cari si Fulan bin Fulan yang ada di perkampungan sekitar Mekah." Begitulah perintah Rasulullah. Setelah bangun dari tidurnya, orang soleh itu tidak menghiraukan pesan dari mimpinya. Pada malam kedua, orang soleh itu bermimpi lagi bertemu Rasulullah, persis seperti malam pertama. Baginda Nabi Muhammad berkata, "Ya Fulan, pergilah ke Mekah, dan cari si Fulan bin Fulan yang ada di perkampungan sekitar Mekah. Cari Fulan bin Fulan, kabarkan kabar gembira kepadanya, bahwa ia adalah calon penghuni surga." Dalam mimpinya yang kedua, orang soleh itu tidak menghiraukannya lagi. Dan pada malam yang ketiga, dia bermimpi lagi ketemu Rasulullah SAW. Nabi berkata, "Ya Fulan, sampaikan ke Fulan bin Fulan, yang ada di perkampungan Mekah. Kabarkan kabar gembira kepadanya, sesungguhnya ia adalah calon penghuni surga." Pada malam ketiga setelah mimpi berturut-turut bertemu Nabi Muhammad SAW, orang soleh itu pun memutuskan untuk pergi umroh. Sesampainya di kota Mekah, dan selepas melaksanakan ibadah umroh, orang soleh itu pergi ke kampung yang dimaksud Rasulullah SAW. Ketika sampai di perkampungan itu, dia melihat wajah-wajah manusia ahli ibadah, wajah-wajah orang soleh. Terpancar dari wajah mereka cahaya ibadah, cahaya zikir, cahaya wudhu. Maka orang soleh itu berkata dalam hatinya, "Ternyata, inilah kampung yang saya cari." Dan penghuninya pun nampak orang soleh-soleh semua. Lantas, bagaimana seseorang yang saya cari? Pasti orang yang amat soleh di kampung ini. Dan pasti dia adalah pemimpinnya orang-orang soleh di kampung ini. Dia pun terus mencari. Ditanyanya kepada beberapa orang tentang nama yang dimaksud, dan di manakah tempat tinggalnya. Akhirnya, diantarlah ia oleh seseorang ke rumah sosok yang dimaksud.
Ketika sampai di depan pintu, orang soleh ini sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui bagaimana sosok yang dijelaskan Rasulullah. Sebelum melanjutkan ke cerita berikutnya, kami ingatkan untuk membeli merchandise dari kami. Kalian bisa order via WA ataupun marketplace kami. Di sini kami menyediakan poster, kaos, tote bag, dengan kemasan premium, dan pastinya aman dikirim ke seluruh Indonesia. Untuk link pembelian, kami cantumkan di kolom komentar dan deskripsi. Dan ternyata, yang dia temui adalah orang berwajah biasa. Bahkan, mungkin menurutnya itu adalah wajah yang menakutkan. Tidak terpancar sama sekali cahaya ibadah. Dan tidak terpancar cahaya sebagaimana seseorang yang taat kepada Allah. Namun, orang soleh itu berusaha tidak memperdulikan sosoknya, sembari ia berkata dalam hatinya, "Saya harus berpikir positif. Saya sampai kemari bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Saya kesini untuk menyampaikan kabar gembira dari Nabi Muhammad, bahwa ini orang adalah calon penghuni surga." Tatkala mendapat tamu yang mendadak, sang pemilik rumah bertanya, "Siapakah Anda, dan ada apa maksud datang ke rumah saya?" Kemudian orang soleh itu berkata, "Saya kemari untuk menyampaikan salam dari Nabi Muhammad SAW. Dan saya diutus untuk menyampaikan kabar gembira untukmu." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya engkau adalah calon penghuni surga." Mendengar ucapan itu, sang penghuni rumah itu tertawa dan tidak percaya. "Anda salah alamat. Anda berbohong. Saya ini adalah orang paling berdosa di kampung ini. Dan saya tukang maksiat. Di luar sana masih banyak orang yang ahli ibadah. Merekalah orang-orang yang soleh." Kemudian orang soleh bercerita, bahwa dirinya 3 malam berturut-turut mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. "Saya baru selesai menunaikan ibadah umroh. Tidak mungkin saya berdusta. Apalagi saya datang dari jauh," ucap orang soleh itu ketika menjelaskan kepadanya. Lalu, orang soleh itu mengajak sang pemilik rumah untuk pergi umroh ke Masjidil Haram. Akan tetapi, penghuni rumah itu kaget sembari berkata, "Saya seumur hidup tinggal di sini tak pernah melihat Ka'bah. Saya juga tidak pernah datang ke Masjidil Haram," ujarnya. Akhirnya, berangkatlah mereka berdua ke Tanah Suci bersama-sama. Akan tetapi, ada satu hal yang mengganjal dalam pikiran orang soleh itu. Sehingga, orang soleh itu semakin penasaran, dan kemudian bertanyalah ia kepada ahli surga yang disebut baginda Nabi. "Ngomong-ngomong, apa saja amalanmu, sehingga engkau mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW?" tanya orang soleh itu. Lalu orang itu menjawab, "Sebenarnya saya tidak mempunyai amal yang istimewa. Akan tetapi, saya mempunyai tetangga yang telah meninggal dunia. Dia mempunyai anak, dan suaminya sudah meninggal dahulu. Maka, dari detik dia meninggal sampai detik ini, pendapatan saya setiap bulan saya bagi 2. Sebagian saya bagikan untuk keluarga saya, dan sebagian lagi untuk anak-anak yatim tetangga saya itu. Dan sampai detik ini mereka masih saya perhatikan," kata sang pemilik rumah itu. Mendengar penjelasan demikian, orang soleh itu pun langsung terkaget. Ternyata, penyebab masuk surga bukanlah dari penampilannya yang terlihat sebagai orang yang ahli ibadah. Ternyata, masuk surga juga bukan sebab ibadah puasa yang banyak, bukan sebab alim, dan juga bukan sebab pandai berceramah. Penyebab masuk surga bukan hanya karena ahli taat saja, yang banyak puasa, banyak haji dan umroh.
Jalan menuju surga bukan karena jabatan yang tinggi, atau karena mempunyai harta yang melimpah. Terkadang, amalan kecil yang ikhlas bisa menjadi penyelamat kita. Amal yang disepelekan itulah yang menjadi penyelamat, dan penyebab seorang bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika sampai di Mekah, pertama kali yang dilihatnya adalah Ka'bah. Dan sang ahli surga itu pun menangis. Orang soleh tadi kemudian berkata, "Saya dan orang-orang di sekitar ikut menangis, bukan karena terharu melihat Ka'bah. Akan tetapi, kami terharu melihat seseorang yang terus menangis, yang merindukan sekali ketika memandang Ka'bah dengan penuh kecintaan." Akhirnya, orang tersebut melakukan ibadah umroh untuk pertama kalinya. Dia kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan bersujud kepada Allah. Dan ketika sujud itulah tangisannya terhenti. Nafas dan ruh sang ahli surga ternyata sudah tiada. Sang ahli surga itu meninggal husnul khotimah, saat pertama kali ia sujud menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Inilah penghuni surga yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam mimpi orang soleh tersebut. Kisah ini mengajarkan kepada kita, bahwa sebab seseorang masuk surga ternyata bukan hanya karena banyak ibadahnya saja. Akan tetapi, dengan membantu orang lain, membantu anak yatim, ataupun membantu fakir miskin, semua kebaikan itu juga bisa saja menjadi wasilah kita menjadi ahli surga. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Abu Zakaria Yahya bin Muadz Ar-Razi, lahir pada tahun 830 Masehi, di kota Rai, Iran. Sebuah kota tua yang sekarang masuk bagian dari Provinsi Teheran. Pada saat usia remaja, Yahya bin Muadz meninggalkan kota Rai dan berkelana ke Balkh, Afghanistan. Dan sampai saatnya dia balik ke negerinya, dia tidak kembali ke Rai. Yahya bin Muadz memilih menetap di Nishapur, Iran. Dan di sana ia menghabiskan banyak waktu, hingga meninggal pada tahun 871 Masehi. Ia meninggal dalam usia yang relatif muda, yakni pada umur 41 tahun. Dikisahkan, pada masa hidupnya, Yahya bin Muadz meminjam uang sebesar 100.000 dirham kepada seseorang. Ia kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ia menyedekahkan kepada orang-orang yang berangkat ke Tanah Suci, kepada fakir miskin, kepada para penuntut ilmu, dan juga kepada para sufi. Tidak lama kemudian, orang-orang yang meminjamkan uang tersebut menagihnya. Sehingga, Yahya bin Muadz menjadi sangat gundah. Pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Yahya, janganlah engkau berduka cita, karena aku pun turut bersedih menyaksikan kegundahanmu itu. Bangunlah, dan pergilah menuju Khurasan. Engkau akan menjumpai seorang perempuan yang telah menyisihkan 300.000 dirham untuk melunaskan hutang-hutangmu yang sebanyak 100.000 dirham itu." Ucap Nabi Muhammad dalam mimpi itu. "Ya Rasulullah, di kota manakah, dan siapakah perempuan itu?" seru Yahya bin Muadz. "Berjalanlah dari satu kota ke kota lain, dan berkhotbahlah. Kata-kata MU akan mendatangkan kesembuhan jiwa bagi umat manusia. Seperti halnya aku menemuimu di dalam mimpi, maka aku pun hendak menemui perempuan itu di dalam mimpi pula." Jawab baginda Nabi. Setelah melakukan perjalanannya ke beberapa kota-kota, Yahya bin Muadz kemudian pergi menuju ke kota Hirat. Dalam khotbahnya di kota Hirat ini, ia pun mengisahkan mimpinya itu. Di sanalah, putri Pangeran Hirat kebetulan mendengarkan khotbahnya, dan mengirim pesan kepadanya. "Wahai Imam, janganlah engkau berkeluh kesah lagi karena utangmu. Pada malam itu Nabi berbicara kepadamu di dalam mimpi itu, beliau juga telah berbicara kepadaku. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Ya Rasulullah, aku akan pergi mencarinya.'
Rasulullah lalu menjawab, "Tidak usah. Dialah yang akan datang kemari mencarimu." Sejak malam itu, aku menanti-nantikanmu. Jika perempuan lain hanya memperoleh tembaga dan kuningan ketika menikah, maka ketika ayah menikahkanku, aku memperoleh emas dan perak yang banyak. Barang-barang perhiasanku berharga 300.000 dirham. Dan semuanya akan kuserahkan kepadamu. Dengan syarat, bahwa engkau harus berkhotbah di kota ini selama 4 hari lagi. Yahya bin Muadz ar-Razi mendapat julukan sebagai lautan kebenaran, pembimbing ulama, dan penjelajah jalan menuju Tuhan. Yahya bin Muadz ar-Razi disebut sebagai sufi pertama yang menyatakan secara langsung kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah perkataan Yahya bin Muadz ar-Razi. Ada 3 perkara dari sifat-sifat wali Allah. Pertama, percaya kepada Allah dalam segala hal. Kedua, merasa cukup dengan Allah dalam segala hal. Dan ketiga, mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, terdapat seorang pemabuk yang bernama Bishr al-Hafi. Sosok Bishr pada waktu itu dikenal sebagai seorang pecandu khamr. Tiada hari ia lewatkan tanpa meminum barang haram itu. Yang dilakukannya hanya bermaksiat dan berfoya-foya. Di mana ada tempat maksiat, disitulah Bishr mudah ditemui. Di suatu hari, ketika Bishr melamun akibat terlalu banyak menenggak khamr, tiba-tiba ia melihat secari kertas yang bertuliskan, Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian Bishr memungutnya, lalu ia simpan kertas itu baik-baik. Bahkan saking hormatnya, Bishr mengoleskan wangian pada kertas itu. Malam menjelang, ketika gelap mulai menyelimuti bumi. Seorang alim bermimpi. Ketika alim itu terbuai dalam mimpinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyampaikan sebuah kalimat pada Bishr. "Engkau telah mengharumkan namaku. Maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku. Maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah mensucikan namaku. Maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya kuharumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Tersentak dalam tidurnya, sang alim merasa tak percaya dengan apa yang barusan ia impikan. Ia pun meragukannya, karena dia tahu siapa itu Bishr sebenarnya. Sang alim kemudian mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat 2 rakaat. Dan ia kemudian tertidur kembali. Anehnya, mimpinya tadi berulang kembali. Sang alim lagi-lagi terbangun, kemudian mengambil air wudhu, serta sholat 2 rakaat. Namun hal yang sama itu terus berulang. Sang alim mendapati mimpi yang sama persis. Karena penasaran, keesokan harinya sang alim mencari Bishr. Tak sulit untuk menemukannya, karena seperti biasa, Bishr tengah mabuk berat di tempat para pemabuk. Sang alim kemudian mengajak Bishr berbincang, lalu menyampaikan apa yang ia impikan semalam. Sementara, Bishr begitu serius mencermati ucapan sang alim itu. Usai percakapan itu, Bishr mendatangi teman-temannya sambil berkata, "Aku sudah dipanggil. Aku akan meninggalkan tempat ini. Kalian tidak akan pernah bertemu denganku lagi." Selepas kejadian itu, sosok Bishr al-Hafi menjadi berubah total. Ia kemudian bermetamorfosis dari seorang pemabuk, menjadi seorang yang soleh pada masanya. Saking solehnya, ketika Bishr wafat, umat muslimin berbondong-bondong mensolati jenazahnya. Gelombang manusia berdatangan. Bahkan, para pelayat tidak berhenti berdatangan mulai dari subuh, sampai maghrib. Itu terjadi selama berhari-hari.
Ketika hidupnya, Imam Bishr al-Hafi pernah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya sang Nabi bertanya, "Mengapa engkau mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari orang-orang yang semasa denganmu?" Tanya baginda Nabi dalam mimpi. "Aku tidak tahu, wahai Rasulullah," jawab Bishr al-Hafi. Nabi kemudian menjelaskan, "Karena kamu mengikuti sunnahku, kamu berbakti pada orang-orang soleh, kamu memberi nasihat kepada sesama, dan karena cintamu kepadaku, keluargaku, serta sahabatku." Masya Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Dialah Maha Pengampun yang memberikan ampunan kepada siapapun yang dikehendakinya, melimpahkan maaf kepada hamba-hambanya yang meminta. Demikianlah kisah-kisah tentang kehadiran Nabi Muhammad di alam mimpi. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah dapat bermimpi bertemu Nabi Muhammad, walau hanya sekali dalam mimpi. Dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.